Ya saya pikir Kapolri harus memberikan perhatian yang serius juga mengenai ini, tidak bisa lagi membiarkan ini sebagai biasa saja gitu loh. Supaya hukum kita itu tegak lah gitu. Kita sudah memasukkan surat sore ini melalui Sekretariat Umum ditujukan langsung ke Bapak Kapolri. Pada pokoknya surat ini sama, menyampaikan hal yang sama, meminta agar dilakukan penyelidikan oleh Polri terhadap dugaan yang kami sebut itu pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap ayah dari saudara kita Mirna, Darmawan Salihin. Begitu teman-teman. Ada orang berpendapat bahwa kasus ini kenapa tidak langsung PK aja, kenapa harus pokok pidana kan gitu kan? Karena sebenarnya bukti itu kan cukup untuk PK-nya kan gitu. Tetapi kita ingin lebih gitu loh. Karena bukti-bukti yang kita dapatkan itu kita harapkan 1-2 bulan ini kita sudah dapat gitu. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Bang, apa bersedia Bang untuk membela Jessica dengan gratis agar Jessica mendapat keadilan? Saya ngomong sebelum Netflix loh. Dari dulu kan saya mengkritisi pelanggaran hukum. Sampai-sampai saya bikin buku korupsi Bibi Chandra, akhirnya gua masuk penjara, tapi nggak apa-apa. Itulah risiko perjuangan hukum kan. Terus Bang, setelah Jessica 7 tahun mendekam di penjara, apa yang bisa ngebales? Jadi saya yakin sekali kalau hakim-hakim ini setelah mendengar suara rakyat, karena suara rakyat adalah suara Tuhan, toh Vox Populi Vox Dei, maka keyakinan pasti akan datang bagi Jessica. Itu keyakinan saya. Dan berdasarkan analisa bukti-bukti dan pengalaman saya sebagai pengacara selama 50 tahun lebih. Bang, tanggapannya setelah ribuan pengacara akan melakukan pembelaan untuk Saya Jessica? yakin dia bebas, Titi. Kalau keadilan itu masih ada di bumi Indonesia ini. Otto Hasibuan dengan pengacara senior OCK Ligis menyiapkan strategi cerdik dalam mengajukan PK yang diyakini akan membebaskan Jessica Wongso usai 7 tahun mendekam di penjara karena dituduh membunuh Mirna, padahal tidak ada bukti satupun yang berkaitan dengan hal tersebut. Dengan dibantu ribuan pengacara, Otto pun membagi tugas dan peranan penting, sehingga PK kali ini diyakini akan membuat Jessica Wongso akan bebas secara murni. Kita kan urusan ini kan kita sudah bagi tugas kan. Ada urusan laporan di KY, ada yang urusan laporan di Mabes, ada urusan laporan di mengenai soal otopsi, sudah bagi-bagi tugas. Nanti coba dibicarakan, saya bicarakan dulu dengan tim yang ada lah. Dalam strategi membebaskan Jessica Wongso kali ini, Otto Hasibuan akan mengandalkan 3.800 timnya dalam mencari barang bukti. Selain itu, Otto juga meminta bantuan Kapolri untuk turun tangan langsung dalam kasus Jessica ini. Menurut Otto, kasus Mirna ini bukan lagi hanya mencari keadilan untuk Jessica. Namun, jika Kapolri bersedia membebaskan Jessica, maka hal itu menjadi bukti bahwa masih ada keadilan di Indonesia. Jika Kapolri berani melepaskan dan membebaskan Jessica, tentunya masyarakat akan kembali percaya dengan Polri dan akan menambah citra baik bagi institusi Polri. Ya, bagaimana ya? Jadi memang yang prihatin terhadap Jessica ini banyak sekali ya. Jadi advokat juga ribuan itu prihatin dan ikut membantu. Nah kemarin itu juga kalau kita kalau sempat diumumkan secara luas itu pasti lebih banyak lagi kan. Tapi teman-teman ini mengetahui ada rencana lapor langsung otomatis berisarat datang sana berisarat sendiri untuk hadir di sana. Jadi inilah satu bukti bahwa memang mereka itu sungguh menginginkan suatu keadilan buat Jessica gitu. Jadi itu makanya mereka sampai rame-rame datang hanya untuk buat laporan. Dan saya tanya mereka akan tetap akan begitu katanya. Nanti kamu laporkan yang lain juga akan begitu. Jadi karena masyarakat sudah memberikan perhatian yang besar kepada kasus Jessica ini, bahkan di rapat DPR juga udah dibicarakan, ya kan, di Komisi 3. Ya saya pikir Kapolri harus memberikan perhatian yang
serius juga mengenai ini, tidak bisa lagi membiarkan ini sebagai biasa saja gitu loh. Supaya hukum kita itu tegak lah gitu loh. Kita kan seperti saya katakan, kita tidak menyerang institusi, tapi berharap kalau ada oknum yang bersalah, ya tentu diperbaiki lah, kan gitu. Terlalu mahal harga institusi kalau harus melindungi seorang oknum yang bersalah. Tim Oto Hasibuan yang berjumlah ribuan orang tersebut akan dibagi tugas untuk mencari bukti dari segala aspek soal kecurangan dan pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus Jessica ini. Maka dari itu, tak hanya mengajukan PK, Oto Hasibuan juga akan memberi pelajaran kepada para oknum polisi yang ikut menyembunyikan dan merekayasa barang bukti, serta mengedit CCTV yang membuat Jessica divonis 20 tahun dengan landasan bukti dan dokumen yang diduga palsu. Tidak hanya Edi Dermawan, orang yang telah merahasiakan barang bukti rekaman CCTV pada kasus Jessica, namun Oto Hasibuan dan tim aliansi advokat pembela Jessica juga akan melaporkan oknum polisi yang diduga menghalang-halangi otopsi jenazah Wayan Mirna. Menurut Oto, seharusnya otopsi dilakukan kala itu. Namun ada oknum polisi yang malah menghalanginya dan akhirnya tidak pernah ada otopsi di kasus kopi sianida ini. Oto Hasibuan memohon kepada institusi Polri untuk tidak menghalang-halangi maupun tidak melindungi oknum polisi yang akan dilaporkan tersebut. Gimana menurut pendapat kalian? Komen ya. Jangan lupa follow agar terus mendapatkan info-info hukum berikutnya. Setelah kita laporan-laporan itu kita lakukan semuanya, ya kita baru PK gitu. Ya, PK kita lihat dulu situasinya kan. Kita kan ingin membongkar kasus ini kan. Setelah terbongkar, baru kita buat PK-nya nanti. Nah, walaupun sesungguhnya secara teoritis hukum, sekarang aja kita ajukan PK sih bisa saja. Tapi kan kita ingin mendapat, sekarang saja kita PK udah cukup sebenarnya. Tapi kita ingin lebih lengkap lagi gitu. Kita ingin lebih lengkap lagi. Mungkin kita tidak apalah selesai pemilu lah kali ya supaya tenang gitu ya. Ya mungkin begitu ya. Atau 1-2 bulan gitu ya kita lakukan. Karena apa? Ada orang berpendapat bahwa kasus ini kenapa tidak langsung PK aja, kenapa harus lapor pidana kan gitu kan? Karena sebenarnya bukti itu kan cukup untuk PK-nya kan gitu. Tetapi kita ingin lebih gitu loh. Jadi tadi kalau kamu tanya berapa lama, ukuran saya sih mungkin 1-2 bulan lagi lah. Ya sampai bukti karena bukti-bukti yang kita dapatkan itu kita harapkan 1-2 bulan ini kita sudah dapat. Gitu. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kini, ribuan pengacara tersebut pun telah bergerak membuat laporan secara beruntun dan tidak pandang bulu. Seperti para jaksa, hakim, bahkan oknum polisi pun juga akan dilaporkan dan dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan saat mengadili kasus Jessica pada 7 tahun lalu. Terima kasih kepada dukungan netizen yang bergulung-gulung sampai hari ini. Saya dengar kalau like di medsos sudah sampai 8M ya. Artinya dukungan netizen itu juga menggugah semua kami yang berprofesi sebagai advokat terhadap sejumlah sajian yang hari ini ada di ruang publik, termasuk yang dicetuskan awal oleh film dokumenter Netflix. Ada kejanggalan kemudian dikomunikasikan ke komunitas-komunitas advokat. Itu kita yang membuat, melakukan kajian-kajian, dan kita sepakat ada hal-hal yang menjadi materi laporan. Kalau teman-teman tahu, sebenarnya kami tidak hanya melakukan ayah Mirna, tapi minggu lalu kami sudah melakukan salah satu oknum hakim yang diduga melanggar etik karena melakukan komentar terhadap perkara yang sudah dia putus di luar sidang. Minggu depan kami masih akan melakukan laporan terhadap kejanggalan lain yang terjadi selama persidangan. Kalau pertanyaannya kenapa hari ini, ya mungkin ini waktu yang pas yang ditunjukkan Tuhan kepada kita untuk membuka peluang baru diadakannya penyelidikan. Kami diarahkan untuk bersurat langsung ke Pak Kapolri. Mekanisme ini yang kita kenal namanya pengaduan masyarakat. Dumas, kami sudah melakukan Dumas. Setelah tadi berkonsultasi panjang, kita sudah memasukkan surat sore ini melalui Sekretariat Umum, ditujukan langsung ke Bapak Kapolri. Pada pokoknya surat ini sama, menyampaikan hal yang sama, meminta agar dilakukan penyelidikan
oleh Polri terhadap dugaan yang kami sebut itu pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap ayah dari saudara Gita Mirna, Darmawan Salihin. Begitu teman-teman. Tetap didukung teman-teman, kasihan Jessica, sudah 8 tahun di dalam, kami sudah bertemu dia, sampai pada titik terakhir kita minta dia mengaku, Pak Utu sudah mengatakan begitu, sebagai syarat untuk mengajukan gerasi supaya bebas, dia tetap nggak mau mengaku. Dia tetap. Itu soal pendirian Jessica. Baik, kita yang di luar ngapain? Ini yang bisa kita lakukan, gitu kira-kira Mbak.